Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Putri di channel Putri Mardia. Oke, sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah support aku dengan cara nge-like, nge-comment, dan juga nge-subscribe. Itu benar-benar bikin aku semangat bikin video-video tentang PPG terus-terusan nih teman-teman. Oke, ada banyak video nanti yang akan aku share ke teman-teman mengenai PPG, dari pendaftaran, seleksi, dan juga proses PPG-nya itu seperti apa sih gitu. Tapi aku sekarang lagi research, karena aku harus nge-research dulu nih apakah ada berbeda antara yang zaman aku dulu subsidi dengan yang sekarang mandiri. Takutnya ada perbedaan, karena dari seleksi aja ada perbedaan yang akan aku sampaikan nanti di video berikutnya untuk teman-teman. Oke, so ditonton terus video aku, makanya jangan lupa di-subscribe teman-teman dan klik lonceng yang ada di bawah, biar teman-teman tahu ada video-video terbaru dari aku tentang PPG, oke? Nah, untuk di video kali ini, aku akan ngejawab beberapa komen teman-teman di YouTube maupun di message FB nih teman-teman, karena udah banyak banget yang nanya. Sebenarnya udah ada yang aku jawab-jawabin, tapi aku sih mikirnya ini pertanyaan-pertanyaan, aku yakin ada beberapa temen yang nonton sekarang mungkin juga mempertanyakan hal ini gitu, tapi tidak melalui komen. Makanya aku pengen jawab langsung melalui video ini teman-teman. Jadi banyak juga orang yang bisa tahu jawabannya. Oke, di sesi jawab ini aku akan jawab beberapa komen, tapi nggak semuanya ya, hanya beberapa, karena memang ada beberapa pertanyaan yang diulang lagi dengan penanya yang lain gitu. Jadi untuk pertanyaan yang memang aku yakin udah mewakilin pertanyaan teman-teman di rumah. Oke, kita langsung aja ya di sesi jawab PPG. Oke, yang pertama, jadi aku akan ngintip dari laptop aku pertanyaannya apa aja. Oke, ini pertanyaan dari channel YouTube aku ya, di salah satu video. Jadi ini kumpulan komen dari beberapa video, nggak dari satu video doang, tapi dari beberapa video nih teman-teman. Nah, di sini kan nanti aku juga bacain siapa nama penanyanya, karena berhubung aku yakin yang nonton channel aku ini adalah pejuang Serdik, yang pastinya akan menjadi bapak ataupun ibu guru. Jadi aku panggil atau sebut akun ini dengan bapak atau ibu ya, oke? Oke, yang pertama itu ada dengan Bapak Albar Pratama Suban. Nah, beliau ini komen seperti ini. Assalamualaikum, ini Mbak, saya nanya PPG Prajabatan Mandiri. Kapan lagi pendaftaran dibuka tahun 2021? Oke, ini pertanyaan yang pertama aku tampilin. Kenapa? Karena memang rata-rata yang banyak bertanya itu baik di YouTube channel ataupun di Facebook, itu pasti nanyanya kayak gini teman-teman. Jadi aku jujur nggak bisa ngasih info tanggal pastinya nih teman-teman. Kenapa? Karena yang tahu kapan tanggalnya, bulannya, tahunnya itu hanya dari Kemdikbud yang berhak mengumumkan itu. Jadi kalau aku bisanya cuma ngasih saran. Biasanya pembukaan PPG ini, kalau kita ngelihat dari yang kemarin ya, itu di akhir tahun dan di awal tahun. Jadi teman-teman stay tune aja, terus pantengin seperti yang tips yang aku pernah kasih itu yang di sini. Oke, teman-teman bisa cek di sini tips-tips cara biar nggak ketinggalan info pendaftaran PPG. Nah, teman-teman bisa cek di akhir tahun ini, di bulan-bulannya boleh di bulan-bulan November ataupun di awal tahun di bulan-bulan Januari gitu. Jadi teman-teman harus ngecek terus, dan pastinya harus pantengin YouTube aku. Insya Allah aku akan ngasih info yang terupdate. Oke, kita next teman-teman. Oke, ini ada dari Bapak Tias Andrianto. Beliau komen gini, Assalamualaikum, kakak mau tanya tentang kejelasan PPG Prajabatan tahun 2020, belum ada kejelasan. Nah, untuk ini juga aku nggak bisa ngasih lebih nih teman-teman. Kenapa? Karena yang memutuskan kepastian tentang PPG, kapan pengumuman, kapan mulai seleksi dan segala macam untuk di tahap 2 kemarin yang sempat ngegantung, itu hanyalah dari Kemdikbud teman-teman. Kembali lagi ya, LPTK sendiri pun nggak tahu ini kapan kejelasannya. Kalau teman-teman nanya nih ke LPTK, mereka juga nggak akan bisa jawab kepastiannya, karena memang semuanya itu ditentukan dari Kemdikbud teman-teman. Jadi saran aku cuman ya teman-teman bisa bersabar. Oke? Next. Gitu ya.
Ini dari Bapak Bayangan Manusia. Nggak tahu nama akunnya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, beliau mengatakan begini, alhamdulillah dapat pencerahan semangat kakak. Oke, terima kasih buat Bapak Bayangan Manusia. Teman-teman jujur, ini komen-komennya seperti ini bikin aku nambah semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya ya. Jadi aku pasti baca sih semua komen-komen dari teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Ibu Raudatur Rahma. Nah, beliau bilang, Kak Putri, kan PPG jurusan bahasa Inggris. Nah, untuk pertanyaannya menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia, katanya gitu. Oke, yang pertama aku bahas dulu ya. Aku bukan PPG dari jurusan bahasa Inggris, tapi aku dari jurusan pariwisata nih, teman-teman. Terus, untuk yang pertanyaan berikutnya, pertanyaannya menggunakan bahasa Inggris sama Indonesia. Sejauh ini sih tahu aku seleksinya masih pakai bahasa Indonesia semuanya. Gitu, kecuali misalnya teman-teman yang seleksi akademik ya. Kalau seleksi akademik itu ya kembali lagi ke sesuai bidang masing-masing. Di situ pasti ada, kalau misalnya teman-teman dari jurusan bahasa Inggris, otomatis ada soal-soal bahasa Inggris di dalamnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini dari Ibu Vinatia Pratiwi. Oke, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, untuk persiapan dari daftar sampai tes, itu kira-kira berapa bulan ya untuk persiapan sendiri? Katanya, terima kasih. Oke, Ibu Vina, kalau untuk persiapan pendaftaran sampai mulai perkuliahan, itu sudah ada di timeline atau schedule pendaftaran pada saat pengumuman pendaftaran gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh patokin yang sebelum-sebelumnya itu seperti ini. Nah, seperti ini dia timeline atau schedule yang sudah dirancang oleh Kemdikbud dari proses pengumuman pendaftarannya sampai seleksinya sampai lapor dirinya, terus mulai pendidikannya kapan. Jadi teman-teman bisa ngelihat patokannya seperti ini gitu. Jadi udah punya gambar. Kalaupun misalnya agak mundur, ya mundurnya nggak terlalu jauh kok dia gitu. Oke, bismillah. Lanjut. Ini ada Ibu Yunawar Pujowati, usia 35 ke atas, nggak bisa ikut PPG ya. Ini sih aku yang sayangin banget gitu. Banyak guru-guru yang umurnya sudah lewat dari 34 tahun, karena persyaratan PPG Prajabatan Mandiri itu 34 tahun ya teman-teman maksimal. Banyak banget yang udah lebih dari 35 tahun, mereka nungguin daljab lamanya minta ampun, ngantrinya luar biasa. Tapi mereka mau ikut yang mandiri pun dibatas oleh umur. Jadi kalau aku bisa bilang, kalau untuk usia ini nih agak susah untuk aku bisa bilang kemungkinan gitu, karena memang sudah jelas persyaratannya itu maksimal 34 tahun gitu. Oke, lanjut. Ini dari Ibu Diva Septi Melimiawati. Beliau bilang, Kak mau tanya, kalau misalnya aku ikut PPG Prajabatan, aku harus nunggu antrian apa langsung ikut PPG? Oke, ini nih, kalau yang belum pernah dengerin video aku yang tentang PPG, teman-teman bisa nonton videonya di sini. Ini penjelasan tentang PPG, baik dari PPG Daljab maupun PPG Prajab. Ada sekilas tentang PPG Daljab. Jadi, kalau yang ngantri itu tuh PPG dalam jabatan, teman-teman. Jadi, dia memang ada prosesnya lumayan lama karena jumlahnya terbatas tiap tahunnya, tapi yang mau ikut, yang daftar, atau yang udah memenuhi syarat, itu banyak banget, makanya mereka ngantri. Ada yang setelah mereka ikut undangan pretest, terus mereka lolos pretest, mereka harus nunggu, ada yang 2 tahun, ada yang setahun gitu. Tapi kalau untuk PPG Prajabatan, teman-teman nggak perlu ngantri. Yang penting teman-teman ikut daftar, terus teman-teman sesuai dengan kualifikasi atau persyaratannya, terus teman-teman ikutin proses seleksinya, jika lolos semuanya, teman-teman bisa langsung ikut kegiatan pendidikannya selama 1 tahun gitu. Oke? Kita lanjut. Ini dari Ibu Aswidanur. Beliau bilang, keren banget Kak, doain ya, semoga lulus Kak, mohon doanya Kak, dan ditunggu video terbarunya. Thank you banget buat Ibu Aswida ngasih aku semangat buat bikin video baru. Makasih buat dukungan. Lanjut, ini ada Ibu Rapia Anggreni. Mbak Putri, apakah ada PPG bersubsidi? Oke,
Kalau untuk PPG, itu kan ada dua ya teman-teman, ada PPG Daljab dan PPG Prajabatan. Kalau PPG Daljab itu bersubsidi, PPG Prajabatan itu mandiri. Dulu ada yang subsidi, tapi sekarang udah nggak ada, adanya yang mandiri, yaitu bayar sendiri. Kalaupun teman-teman mau ikut yang bersubsidi, ada syarat-syarat tertentu, pastinya sesuai dengan yang pernah aku share di sini teman-teman. Jadi teman-teman nonton aja videonya, oke? Lanjut. Di sini ada Ibu Heni. Ibu Heni Haryani, beliau bilang, Assalamualaikum Mbak Putri, kalau mau masuk grup PPG kemana ya? Oke, aku udah pernah nge-share di sini, ada tips biar nggak ketinggalan info tentang pendaftaran PPG. Nah, di situ ada 5 kan, jadi teman-teman bisa cek di grup FB, terus bisa ngecek updatean di IG, terus di website, terus di channel aku, di website 2 ya, website LPTK-nya atau website dari PPG Prajabatan sendiri, Kemenristek Dikti. Nah, aku tambahin satu lagi teman-teman. Teman-teman bisa masuk grup Telegram PPG Prajabatan. Nanti link Telegramnya aku cantumin di deskripsi ya. Teman-teman bisa masuk ke situ. Di situ juga banyak kok yang nge-share contoh-contoh soal yang teman-teman bisa pelajarin di rumah. Oke? Oke, kita lanjut. Oke, ini ada dari Bapak Abdul 73. Beliau nanya komen ini, Kak, kalau saya mau mendalami, kira-kira buku apa yang paling recommended, Kak, katanya. Oke, yang paling recommended sebenarnya sih banyak latihan aja, nggak mesti dari buku sih, bisa juga dari soal-soal di YouTube, atau misalnya soal-soal yang teman-teman dapat dari Google, ataupun teman-teman bisa masuk ke grup Telegram, nanti aku di description linknya, di situ juga banyak yang nge-share tentang soal-soal persiapan seleksi akademik kayak gitu-gitu teman-teman. Terus untuk soal seleksi bakat dan minat nanti aku juga share karena itu ada perbedaan nih teman-teman seleksinya dengan yang zaman aku subsidi. Kalau subsidi itu kita banyak wawancara sama kita ada kayak ininya ya, micro teachingnya gitu. Tapi kalau yang sekarang itu lebih kayak soal-soal TKP gitu teman-teman, soal-soal psikotes gitu. Nanti deh next video aku akan share-share juga beberapa soal dan gimana untuk menjawabnya. Ya, ini aku lagi nge-research dulu nih soal-soal yang seperti apa sih yang keluar, psikotesnya seperti apa, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini dari Mbak Putri Indarti, namanya sama ya. Bidang studi PPG untuk lulusan pendidikan biologi belum ada ya, Kak. Nah, sama dengan yang tadi ya, guru agama juga belum ada nih teman-teman. Untuk PPG Prajabatan masih terbatas bidang studi yang menjadi fokusnya gitu, tapi mudah-mudahan di kedepannya akan lebih banyak lagi dan PPG pendidikan biologi juga mudah-mudahan jadi salah satu bidang studinya. Oke, kita doain aja. Lanjut, ini dari last but not least nih teman-teman, dari Ibu AA underscore 033 underscore Linda Nurlaila Sari. Kak, mau dijelasin lebih rinci lagi yang dibahas mengenai daftar CPNS-nya. Jadi kalau saya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, supaya bisa mengajar di SMP atau SMA, maka pelajaran Bahasa Indonesia harus PPG-nya jurusan apa? Dan kenapa S1 jurusan Bahasa Indonesia kalau PPG sebagai guru kelas menjadi mengajar di SD, katanya gitu. Oke, jadi ini aku ada nge-share video nih yang ini, teman-teman bisa nonton, biar nggak salah pilih bidang studi PPG gitu. Nah, jadi kalau teman-teman, ini kan masalahnya dengan linearitas. Nah, teman-teman bisa cek linearitas dari jurusan teman-teman tuh cocoknya untuk di mana. Tapi kalau Bu Linda ini kan dia udah pengennya nih ngajar bahasa Indonesia di SMP dan SMA. Otomatis Bu Linda ini harus ngambil PPG ini yang jurusan bahasa Indonesia gitu. Nggak bisa ngambil PGSD. Walaupun dengan jurusan S1 bahasa Indonesianya Mbak Linda ini linear dengan guru kelas untuk masuk PPG, tapi ini nggak akan berguna kalau Bu Linda ini tetap pengen ngajarnya di SMP gitu loh teman-teman. Jadi emang harus ngambilnya ya jurusan PPG bahasa Indonesia gitu, biar linear nanti, biar bisa digunakan untuk dasar CPNS ataupun misalnya untuk daftar tunjangan sertifikasi gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini the last nih teman-teman, dari Bapak Antonio Widodo. Dia cuma bilang terima kasih Kak. Oke, aku senang banget banyak video-video aku, mudah-mudahan ya,
yang bermanfaat buat banyak teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi nambah inilah informasi buat teman-teman yang pengen daftar PPG. Oke, dan bisa jadi amal jariah juga insya Allah buat aku ya. Makanya aku senang banget nge-share ini lewat video YouTube nih teman-teman. Oke, nah untuk video-video tentang PPG yang lainnya teman-teman bisa cek di sini. Aku akan cantumin juga di beberapa di card di atas ini. Oke, teman-teman bisa klik atau teman-teman bisa buka channel aku yang channel aku dan cek di situ banyak benar video-video tentang PPG. Teman-teman bisa tonton satu persatu, dan tapinya jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga subscribe ya teman-teman ya, biar aku makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke, so thank you for watching this video and see you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.